Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, apa kabar hari ini? Sebelum kita memulai diskusi yang cukup berat namun penting ini, mari sejenak kita menundukkan kepala, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi amal jariah dan pencerahan bagi bangsa kita. Berdoa, silakan. Sahabat, pernahkah Anda merasa bahwa orang yang dulu datang ke rumah Anda, menyalami Anda dengan hangat saat kampanye, tiba-tiba menjadi sosok yang sulit dijangkau setelah duduk di kursi empuk kekuasaan? Dulu mereka memohon suara, kini mereka seolah menjadi tuan yang harus dilayani. Mengapa wakil bisa bertransformasi menjadi tuan? Hari ini kita bedah anatominya. Saya Agus Budi Utomo, seorang praktisi analisis kebijakan publik. Di kanal ini, kita tidak hanya bicara politik praktis, tapi kita membedah kebijakan dengan nurani dan logika. Sebelum lanjut, saya ingin mengajak sahabat semua untuk subscribe, like, share, dan tinggalkan komentar. Diskusi di kolom komentar adalah ruang belajar kita bersama. Dalam dunia analisis kebijakan publik, ada sebuah teori yang disebut public choice theory oleh James Buchanan. Teori ini jujur tapi menyakitkan. Ia mengatakan bahwa aktor politik seringkali tidak bertindak demi kepentingan umum yang abstrak, melainkan sebagai homo economicus manusia, ekonomi yang mencari keuntungan maksimal untuk dirinya atau kelompoknya partai. Ketika seorang anggota dewan lebih mementingkan instruksi partai daripada jeritan konstituennya. Itulah titik di mana kebijakan publik kehilangan ruh kerakyatannya. Mereka terjebak dalam agency teori, di mana mereka sebagai agen mengkhianati kita sebagai pemberi kuasa demi mengamankan posisi di pemilu mendatang atau sekadar setoran kebijakan ke partai. Sahabat, amnesia politik ini seringkali berakar dari cara mereka terpilih. Disinilah pentingnya pembelajaran politik bagi kita semua. Saya ingin menekankan satu hal. Pilihan tanpa money politik jauh lebih mulia dan lebih baik daripada menerima serangan fajar. Mengapa? Karena ketika kita menerima uang, secara tidak sadar kita telah menjual hak kita untuk menagih janji. Mereka merasa sudah membeli suara kita, sehingga saat menjabat, mereka merasa tidak punya hutang budi pada rakyat, melainkan hutang modal pada bandar atau partai. Jangan biarkan masa depan daerah kita diganti dengan selembar uang yang habis dalam sehari. Namun, penderitaannya kita rasakan selama 5 tahun. Secara etika, ini adalah pelanggaran berat. Dalam filsafat hakiki agama, kekuasaan itu adalah amanah sebuah titipan yang akan dipertanggungjawabkan bukan hanya di depan rakyat, tapi di depan Sang Pencipta. Menjadi wakil rakyat berarti menjadi pelayan, bukan menjadi raja kecil yang minta dilayani. Di episode berikutnya, kita akan bedah lebih dalam tentang The Iron Law of Oligarchy, mengapa sistem kita justru membesarkan para elit dan meminggirkan rakyat kecil. Jangan sampai ketinggalan. Sekali lagi, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Bagikan video ini jika menurut sahabat bermanfaat untuk mencerdaskan bangsa. Ingat, kedaulatan ada di tangan kita, bukan di dompet para calon. Saya Agus Budi Utomo, pamit undur diri. Tetap kritis, tetap optimis, dan salam berdaulat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.